Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam PHP Pemberi Harapan Pasti bersama saya Pastor Jumadi Situmea. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari kita menghadapi banyak tantangan. Kehidupan kita bukan seperti jalan tol yang mulus saja ataupun yang lurus saja tanpa ada rintangan. Kehidupan kita mungkin seperti jalan yang berliku-liku, ada yang mendaki, ada yang menurun, bahkan kita harus melewati gunung, kita melewati lembah. Nah, di dalam Matius 8, Alkitab berkata ayat 5 sampai ke 13, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan di ayat demi ayat yang ada di dalam Matius ini, suatu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa kita boleh belajar, di mana seorang perwira yang belum mengenal Tuhan Yesus sungguh-sungguh, atau dia bukan dari golongan orang Israel, dia datang mau memohon pertolongan kepada Tuhan Yesus. Ini suatu kerendahan hati yang luar biasa, Bapak Ibu. Kalau kita memperhatikan, seorang perwira ini memiliki jabatan yang cukup tinggi di dalam satu kesatuan, karena dia berkata bahwa di bawah dia ada bawahan, ada prajurit lagi. Memang dia masih ada atasannya, tapi dia memiliki satu jabatan atau dia memiliki pangkat yang sudah cukup baik, yaitu dia sebagai perwira. Nah, pada waktu dia datang kepada Tuhan Yesus, dia memiliki rasa hormat yang luar biasa kepada Yesus Kristus Tuhan. Dia berkata, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Ini suatu permohonan yang luar biasa yang kita lihat dari seorang perwira Kapernaum, dan ini adalah satu contoh yang sangat bagus bagi seorang pemimpin, di mana dia peduli, dia care kepada bawahannya. Kalau kita memperhatikan, yang sakit ini bukan istrinya, yang sakit ini bukan anaknya, yang sakit ini bukan saudaranya, orang tuanya, tapi hambanya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita, di dalam sekarang ini, hamba itu bisa kita bilang pembantu, orang yang bersih-bersihkan rumah kita atau orang yang membantu kita. Saudara bisa bayangkan, seorang tua, seorang perwira, dia juga menaruh perhatian kepada hambanya. Ini memiliki karakter yang luar biasa. Ini yang Tuhan senang dari kehidupan seorang perwira ini. Bahkan dia bukan hanya perhatian kepada bawahannya atau kepada hambanya, tapi dia juga memiliki kerendahan hati yang sangat rendah hati. Alkitab berkata, ayat 7, Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Saudara perhatikan ayat ke-8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Coba kita perhatikan kalimatnya. "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Ini suatu kosakata kerendahan hati yang luar biasa. Kalau kita
mengimajinasikan kalau Bapak Ibu melihat rumah seorang perwira, apakah rumah perwira itu jelek? Apakah rumah perwira itu amburadul? Tentu tidak. Tapi dia memang memiliki kerendahan hati. Dia memang meninggikan Yesus Sang Juru Selamat itu, dan Yesus yang kudus itu, dan Yesus yang suci itu. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Ini suatu kerendahan hati yang luar biasa. Nah, akhirnya Yesus memuji dia karena dia memiliki iman. Kenapa? Di ayat-ayat berikutnya dia memberikan suatu perbandingan atau suatu perumpamaan. Kalau dia ini seorang perwira, dia juga punya atasan, dia juga punya bawahan. Kalau bawahannya dia perintahkan pergi, dia akan pergi. Kalau bawahannya dia perintahkan datang, akan datang. Dan kalau hambanya dia suruh kerjakan ini, maka dia kerjakan itu. Saudara perhatikan baik-baik. Ternyata ada satu kolerasi yang luar biasa, ada suatu hubungan antara kerendahan hati dengan iman. Kalau kita pelajari di sini, Yesus mengakui iman daripada seorang perwira ini dan berkata memuji dia. Tidak dijumpai dari bangsa Israel. Ternyata semakin orang rendah hati, dia akan memiliki iman yang sejati. Mari kita belajar dari kisah seorang perwira ini. Miliki kerendahan hati, miliki kasih yang mau peduli, maka imanmu akan terus bertumbuh. Kita belajar sama-sama. Pada waktu perwira ini sudah memiliki kerendahan hati, dia memiliki kasih dan perhatian kepada bawahannya, ternyata imannya juga terbentuk dengan luar biasa. Saya percaya setiap kita rindu untuk memiliki iman yang sejati. Kuncinya miliki kasih, perhatian kepada orang lain. Yang kedua, miliki kerendahan hati. Orang yang semakin rendah hati, maka imannya pun akan semakin sejati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, dan biarlah firman-Mu terus membuat hidup kami semakin hari semakin berubah. Biarlah kami memiliki perhatian kasih yang sesungguhnya, dan kami terus memiliki kerendahan hati, Tuhan, sehingga iman yang sejati itu boleh kami dapatkan, Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.